Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yaitu, jadi kita masuk kembali lagi di kegiatan pembelajaran di mana ada 3 tahapan yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ketiga kegiatan ini merupakan rancangan dan proses pembelajaran di sekolah yang harus dikuasai oleh para guru. Dalam kasusnya kita lihat yang pertama A, memberikan umpan balik positif dalam penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, dan maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memberikan umpan balik itu bagian dari konfirmasi. B, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Jadi sini ada kegiatan menumbuh kembangkan ini masuk dalam kegiatan proses, yakni elaborasi. Yang ketiga adalah memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Di sini ada konfirmasi, ya. Yang ke D, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk melakukan proses pembelajaran. Refleksi ini merupakan bagian dari konfirmasi tahapan akhir ya. Selanjutnya, memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Terjadi sebuah pengalaman bermakna itu sudah masuk dalam tahapan akhir ya, ini konfirmasi. Ya, jadi jawabannya di sini adalah bagian D, B ya. Nomor 3. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara sinklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat di sini dalam kasusnya yang diminta dari pertanyaan ini adalah bagaimana alur dalam sebuah proses pembelajaran, interaksi pembelajaran. A, yang pertama memberikan pertanyaan dan tugas sebagai undangan peserta didik. B, menyimpan kondisi psikologi. C, 3 itu respon peserta didik dan keempat adalah reaksi guru terhadap respon peserta didik. B, 1, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Kedua, menyimpan kondisi psikologi. 3, memberikan pertanyaan dan tugas sebagai undangan peserta didik. 4, respon peserta didik untuk merespon. C, yang pertama adalah memberikan pertanyaan. Kedua, respon peserta didik untuk merespon. 3, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang 4 adalah menyiapkan kondisi psikologi peserta didik. D, yang pertama adalah memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan peserta didik. Kedua, respon peserta didik untuk merespon. 3, reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4, menyiapkan kondisi psikologi peserta didik. E, yang pertama adalah menyiapkan kondisi psikologi peserta didik. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah respon peserta didik untuk merespon. 4, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Dalam ulasan kasus ini, saya lebih memilih pada bagian E ya, di mana dalam suatu proses pembelajaran yang paling awal kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan kondisi kesiapan peserta didik, yaitu kondisi psikologisnya. Jika kondisi psikologis peserta didik itu sudah baik, maka otomatis si peserta didik siap menerima pembelajaran. Terus yang kedua adalah memberikan pertanyaan sebagai sebuah stimulus ya. Stimulus bagi peserta didik untuk merangsang cara berpikirnya. Lalu yang ketiga adalah respon peserta didik. Kita lihat responnya bagaimana dalam menjawab pertanyaan itu. Setelah mendapatkan respon dari peserta didik, ya, kita lalu sebagai guru akan bereaksi ya. Bereaksi bagaimana respon peserta didik, apakah pertanyaan itu sesuai jawaban yang diberikan siswa sesuai atau tidak. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, maka guru perlu mengacu pada A, metode pembelajaran, B, pendekatan pembelajaran, C, strategi pembelajaran, D, gaya pembelajaran, E, kemampuan belajar. Jadi dalam progres ya memotivasi belajar siswa atau tahapan pembelajaran siswa, tentu kita memilih stimulus apa yang paling cocok. Dalam stimulus ini ada beberapa hal yang dalam proses pembelajaran dari 5 pilihan ini sama-sama memiliki
tujuan khusus ya, tujuan khusus. Seperti misalnya adalah metode pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana metodenya dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah ceramah atau sebuah diskusi. B. Pendekatan pembelajaran, bagaimana model pendekatan dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu C. Strateginya. Dalam strategi dalam proses pembelajaran ini bagaimana seorang guru mengolah materi pembelajaran sebagai suatu hal yang sangat menarik. Terus dia adalah gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran ini bagaimana daya tariknya dalam pembelajaran ini terhadap peserta didik. Lalu yang E adalah kemampuan, ini berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya, ini bagaimana untuk memotivasi belajar siswa. Jadi kita lebih mengarah kepada bagian ya pendekatan strateginya ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Nomor 5. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. C. Fakta, konsep, definisi, aksioma. D. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi. E. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan efektif. Jadi untuk membahas kasus ini kita lihat bagian di sebelah, di mana kompetensi berupa indikator hasil belajar siswa harus dikuasai oleh siswa. Jadi ada beberapa hal yang diminta di sini. Yang pertama, yang paling dasar itu yang diungkapkan oleh seorang guru itu adalah fakta. Bagaimana fakta materi dalam. Terus yang kedua adalah konsep, ya. Jadi bagaimana siswa diminta untuk mengemukakan definisi ya terkait dengan proses materinya. Lalu yang selanjutnya adalah masalah prosedur. Jadi prosedur ini memuat langkah-langkah pemecahan dan persoalan. Lalu yang selanjutnya, tahap selanjutnya adalah berupa prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan konsep antara berbagai bentuk konsep akibat, sebab akibat. Selanjutnya ini bila siswa itu membuat sesuatu hal, yaitu jenisnya keterampilan. Lalu ada yang juga jenisnya adalah sifat. Lalu jenisnya sifat lalu selanjutnya adalah gerakan motorik. Jadi dalam proses ini kita bisa lihat bagaimana yang sesuai dengan saya lingkari, yaitu berkaitan dengan pertama adalah fakta, ya. Lalu fakta, betul. Lalu konsep, selanjutnya prosedur, ya. Jadi di sini terdapat prosedur. Lalu ada prinsip, ya. Prinsip. Lalu ada jenis keterampilan, di sini tidak ada ya jenis keterampilan. Ada afektif ya atau sifat ya. Jadi jawabannya ini adalah E. Nomor 6. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Ya, bisa kita lihat nanti. Jadi choice-nya di sini dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Jadi di sini adalah berkaitan dengan bagaimana pengolahan suatu proses dalam pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama adalah berkaitan dengan kompetensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakter daerah. Ini bisa jadi betul ya. Lalu yang kedua adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Ini terkait dengan kompetensi peserta didik, betul, kebermanfaatan bagi peserta didik. Jadi apa manfaatnya dalam materi itu. Jadi dalam kompetensi kemampuan guru dalam dan ketersediaan referensi. Ini masih kurang tepat ya, karena KD itu menjurus pada satu materinya. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Ini relevansinya dengan peserta didik itu betul sekali. Lalu yang keenam, dana yang tersedia. Dana ini kurang tepat ya, karena segala proses pembelajaran pun bisa jalan ya. Jadi pendanaan ini tidak berkaitan erat dengan materi atau pencapaian kompetensi dasar. Jadi jawabannya paling tepat sini adalah 1, 2, 3 dengan 5. Jadi jawabannya itu adalah
C. Nomor 7. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi dan bahasa. B. Substansi, konstruksi, validitas, dan skor. C. Substansi, bahasa, konstruksi, dan skor. D. Substansi, validitas, bahasa, reliabilitas. E. Substansi, konstruksi, validitas, dan reliabilitas. Jadi dalam hal pembuatan dan pengembangan penilaian dan evaluasi belajar, ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ya. Yang pertama adalah bagaimana substansinya dalam membuat suatu instrumen penilaian, baik itu soal, isi dan seterusnya ya. Lalu bagaimana konstruksi pembuatan soal-soal atau instrumen penilaiannya. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakan dalam pemuatan evaluasi belajar siswa. Jadi yang tepat dalam dalam hal ini adalah jawabannya itu adalah bagian A. Selanjutnya nomor 8. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas terhadap kemajuan dan hasil belajar. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. E. Mengadakan ulangan tengah semester atau akhir semester. Dalam proses ini, yang bisa dilakukan oleh guru dalam menjalani sebuah penilaian yang berkelanjutan itu dengan cara melakukan suatu kegiatan pretest dan post-test. Ini sebagai suatu ajang evaluasi terhadap keberhasilan materi yang diajarkan. Jadi jawabannya ini adalah B. Nomor 9. Menerapkan suatu prinsip atau membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan, meramalkan, dan mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Memahami. B. Mengingat. B. Memahami. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. Yang ke adalah mencipta. Kita lihat bagian di sini yang paling kita sandingkan mana yang paling tepat antara contoh soal dengan bagian tingkat kognitif yang terdiri dari C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kita lihat KKO yang ada. Dalam KKO yang ada kata kerja evaluasi. Jadi itu terkait dengan masalah mengevaluasi. Lalu ada juga ini adalah melakukan kegiatan eksperimen. Nah, jadi paling tepat di sini jawabannya itu adalah bagian sambil 2 ya, bagian C. Yang paling tepat jawabannya adalah bagian C. Nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu musyawarah mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dengan menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pertanyaan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh pada kesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dalam lingkungannya. Ada beberapa hal menjadi kata kunci di dalam pengembangan kurikulum ini. Yang pertama adalah posisi sentral pada peserta didik ini sebagai sebuah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik. Jadi yang berkaitan dengan tujuannya di sini adalah yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif di sini adalah peserta didik. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah jawabannya E.
Setuju nomor 12. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari, jadi nomor 12 ini berkaitan dengan kompetensi guru ya. Jadi ada 4 kompetensi sebenarnya ya. Di sini choice-nya ada 5 yaitu A, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan akademik. Lalu di sini kita lihat kompetensi guru itu ada 4 ya. Ini kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Pedagogi ini berkaitan dengan kompetensi guru dalam mengembangkan konsep pendidikan ya sebagai seorang pendidik. Konsep kepribadian di sini seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik sebagai tauladan. Kepribadian sosial, kompetensi guru dalam kompetensi sosial di sini seorang guru harus mampu berbaur dengan masyarakat. Sementara kompetensi profesional guru harus update dengan perkembangan-perkembangan zaman dan menjalankan profesinya secara mutlak sesuai dengan topoksinya. Jadi di sini dalam kasusnya adalah berkaitan dengan memahami karakteristik peserta didik agar dapat mencapai optimal. Ini masuk dalam kompetensi pedagogik seorang guru. Jadi jawabannya itu adalah C. Ya, kompetensi kalau kita lihat bahas dulu kompetensi pedagogik seorang guru ya ini memahami wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, lalu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi sebenarnya dan pengembangan peserta didik dalam berbagai potensi yang dimiliki. Jadi di sini yang paling tepat ini pengembangan peserta didik ya. Kita bisa dilihat di sini. Jadi jawabannya tepat itu adalah C ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori ini percaya bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sudah tersimpan. Yang ketiga adalah teori konstrupisme. Ya, teori belajar ini berlandaskan kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang aslinya disebut melalui konteks yang terbatas dalam waktu yang direncanakan. Selanjutnya kita masuk di nomor 13. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstrupisme dalam mengajar? Yang A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan suatu siswa untuk belajar. Ini saya rasa ini adalah pertanyaan yang benar ya. Kedua adalah mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. Ini juga cara siswa untuk melakukan pembelajaran. Rasa benar juga. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. Ini berkaitan dengan kompetensi siswa. Ini juga benar. D. Memberikan tugas siswa untuk menghafal konsep-konsep tertentu. Konsep hafalan bukanlah konsep konstrupisme ya. Jadi ini salah. E. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Ini juga adalah suatu bentuk konstruktivisme dalam suatu proses pembelajaran. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya itu adalah D ya. Nomor 14. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh dalam teori belajar. A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Kognitivisme, dan D. Konstruktivisme. Jadi di sini sudah kita bahas tadi di pembahasan sebelumnya bahwa salah satu teori belajar ini adalah perubahan tingkah laku terhadap orang yang telah belajar. Yang ini di mana teori belajar ini merupakan adalah teori behaviorisme. Jadi jawabannya di sini adalah A. Selanjutnya nomor 15. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan
dalam teori pembelajaran. A. Behaviorisme, tentu ini tidak karena behaviorisme itu berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Kognitif ini adalah berkaitan dengan perpaduan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Behaviorisme sama bagian A. Jadi yang tepat itu adalah konstruktivisme, di mana memang konsep pengetahuan itu dilakukan dalam pengalaman hasil belajar siswa. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah D. Sekian pembahasan soal kali ini ya teman-teman. Silahkan subscribe, like, and share untuk update berita terbaru soal.